Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, Bu. Baik ya. Meskipun sekarang kita belajar secara daring, kalian harus tetap semangat dalam belajar ya, agar dapat meraih cita-cita. Selanjutnya, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ibu presentasi terlebih dahulu. Muhammad Iqbal Bahtiar. Hadir. Hadir ya. Muhammad Januar Dwiki. Hadir. Yuda Prasnanta. Hadir. Eko Hermawan. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya. Selanjutnya Ibu akan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks eksposisi, yaitu KJ 3.3 mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Indikator yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ada dua. Mampu menemukan kalimat yang mengungkapkan fakta dalam teks eksposisi, kemudian mampu menyebutkan alasan mengapa kalimatnya disebut kalimat fakta. Ibu akan menampilkan contoh, silakan kalian amati dan pahami isi dari contoh teks eksposisi tersebut. Ibu beri waktu 1 menit ya. Sudah ya anak-anak? Halo? Sudah. Ya. Dari contoh teks tersebut, menurut kalian teks eksposisi itu apa? Yang bisa menjawab? Silakan Yuda. Teks eksposisi merupakan karangan yang berisi gagasan dan fakta. Teks eksposisi mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Terima kasih Mas Yuda. Jawabannya benar ya. Teks eksposisi itu teks yang berisi gagasan atau fakta. Nah, di teks eksposisi itu mengandung informasi atau pengetahuan yang digambarkan. Selanjutnya, unsur-unsur teks eksposisi. Silakan dibaca Mas Iqbal. Halo. 1. Gagasan. Ya, Bu. Benar. 1. Gagasan. Disebut juga ide ataupun pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. 2. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan suatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak. Terima kasih Mas Iqbal. Unsur-unsur teks eksposisi itu ada dua ya, gagasan dan fakta. Kalau gagasan itu berisi tentang pendapat, seperti komentar, penilaian, saran, dan lain-lain. Sedangkan fakta itu berisi keadaan atau peristiwa. Nah, peristiwa yang sesuatu yang benar-benar ada atau pernah terjadi. Selanjutnya jenis kalimat fakta bisa tolong dibaca Mas Wiki. Jenis kalimat fakta dibagi menjadi dua. Yang pertama, fakta umum. Kalimat fakta umum adalah kalimat fakta di mana kebenarannya berlaku selamanya atau sepanjang zaman. Contoh, matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat.
Yang kedua adalah fakta khusus. Kalimat fakta khusus adalah kalimat fakta yang kebenarannya hanya berlaku sementara atau dalam kurun waktu tertentu. Contoh, saat ini Dinda duduk di kelas 3 SMP Negeri 1 Semarang. Terima kasih Mas Riki. Jenis-jenis kalimat fakta dibedakan menjadi dua, fakta umum dan fakta khusus. Kalau fakta umum itu fakta tentang keadaan peristiwa yang dapat ditemukan atau terjadinya secara umum atau sudah merupakan kelaziman. Sedangkan untuk fakta khusus merupakan peristiwa yang ditemukan atau terjadi secara khusus atau istimewa dengan keadaan tertentu saja. Selanjutnya ada ciri-ciri kalimat fakta. Yang pertama, ciri kalimat fakta itu dapat dibuktikan kebenarannya dan berisi data-data yang sifatnya kuantitatif. Kuantitatif itu data yang berupa angka dan kualitatif berupa pernyataan. Dan mempunyai data yang akurat, baik itu waktu, tanggal, tempat, dan peristiwa lainnya. Dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya dan bersifat objektif. Objektif yaitu data yang sebenarnya, bukan data yang dibuat-buat, serta dilengkapi dengan gambar objek. Dan biasanya dapat menjawab rumus pertanyaan dari 5W plus 1H. Kemudian menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. Informasinya berasal dari kejadian yang sebenarnya. Dari penjelasan Ibu kali ini bisa dipahami atau mungkin ada yang akan ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan kalian soal. Silakan kalian cari kalimat yang mengandung fakta dalam contoh teks eksposisi yang Ibu tayangkan nanti. Kemudian berikan alasan mengapa kalimat tersebut disebut dengan kalimat fakta. Ibu beri waktu 2 menit. Berikut contohnya. Sudah selesai ya anak-anak? Sudah. Ya, Bu. Sudah. Mari Ya. kita jawab bersama-sama. Mas Iqbal bisa dijawab yang mana yang merupakan kalimat fakta? Halo? Ya, Bu. Para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Terima kasih. Jawabannya benar ya. Terdapat di paragraf kedua. Alasannya karena apa? Dapat dibuktikan kebenarannya, yaitu yang para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam. Selanjutnya bisa dijawab Mas Wiki. Yang kedua, setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan seluas 3.180.243 hektar atau seluas 50 kali luas kota Jakarta. Hal ini juga diikuti oleh punahnya flora dan fauna langka. Terima kasih Mas Vicky. Jawabannya sudah benar ya. Karena kalimat tersebut berisi data yang sifatnya kuantitatif. Nah, data kuantitatif itu dijelaskan dengan penebangan hutan seluas 3.180.243 hektar. Untuk selanjutnya bisa dijawab Mas Eko.
Pada tahun 2005 sampai 2006 tercatat terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, 741 gempa bumi, dan 13 bencana tsunami. Terima kasih. Jawabannya benar ya. Untuk alasannya bisa dijelaskan? Kalimat tersebut disebut dengan kalimat fakta karena berisi data-data yang sifatnya kuantitatif berupa angka dan menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi, yaitu terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, 241 gempa bumi, dan 13 bencana tsunami pada tahun 2005 sampai 2006. Baik, terima kasih. Jawabannya sudah benar semua ya. Karena berisi data kuantitatif dan menyatakan kejadian yang pernah terjadi. Dari pelajaran yang kita pelajari tadi, kalian sudah paham semua ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas. Silahkan dicatat tugasnya. Carilah contoh teks eksposisi dari berbagai sumber. Kemudian temukanlah bagian yang mengandung kalimat fakta dan berikan alasan mengapa disebut dengan kalimat fakta. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Baiklah, kalau sudah paham, kita akhiri dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalian tetap semangat belajar dan jangan menyerah. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.